Apa sih keistimewaan bulan Sya'ban? Ikhwani wa akhwatillah, jalan tujannah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bab, yaitu tentang keutamaan dan amalan bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab, qala, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian jadikanlah kami masih hidup atau sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dalam riwayat lain mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahi kami juga di bulan Ramadan. Hadis ini yang barusan disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad, memang sebagian ulama menyimpulkan hadis tersebut termasuk hadis lemah. Namun pertanyaannya, bolehkah kita berdoa dengan doa tersebut? Maka tentu kalau kita berbicara tentang berdoa dengan doa yang barusan disampaikan, maka tidak jadi masalah berdoa dengan doa tersebut. Tapi tentu perlu diyakini bahwa karena ini hadisnya adalah hadis lemah, jangan kita meyakini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang doa yang barusan disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, doa yang barusan kita sampaikan tersebut adalah ada beberapa pelajaran penting buat kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa kita meminta bertambah kebaikan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya kita memohon kepada Allah semoga bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang hadir di hadapan kita semuanya itu membawa kebaikan buat kita semuanya. Kemudian juga dengan doa ini juga secara tidak langsung, sesungguhnya kita ingin mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan, dan ada kerinduan tersendiri kaitan dengan bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwat fillah, jalan tujannah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang bulan Sya'ban, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Al-Imam Ibnu Manzur, rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Lisanul Arab. Kata Al-Imam Ibnu Manzur, beliau mengatakan, innama sumya Sya'banu Sya'bana. Dinamakan bulan tersebut dengan bulan Sya'ban li'annahu sya'aba, karena bulan itu menampakkan aydhaharu baina syahri Ramadan wa Rajab, karena di bulan tersebut nampak bahwa antara bulan Ramadan dengan bulan Rajab. Dinamakan juga dengan bulan Sya'ban, kenapa? Kalau kita berbicara tentang bulan Sya'ban ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengungkapkan di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, summiya Sya'banu litasya'ubihim fi talabil miyah au fil gharat. Dinamakan Sya'ban karena mereka berpencar untuk mencari air, atau mereka berpencar di dalam gua. Ini adalah kaitan dengan ini. Ba'da'an yakhruja syahrul Rajabil haram, setelah mereka keluar di bulan Rajab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kaitan dengan ini. Karena memang kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Arab dahulu, di bulan Sya'ban ini mereka sering keluar. Untuk apa? Untuk mencari sumber-sumber air. Ikhwani wa akhwat, jalan tujannah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keistimewaan bulan Sya'ban? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang keutamaan Sya'ban ini, banyak hadis-hadis berbicara tentang itu. Yang pertama adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Abu Daud juga di dalam sunannya, Imam Nasai juga menyebutkan seperti itu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, bahwa kana Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, adalah Nabi SAW, yatahaffadu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadu min ghairihi. Beliau ini memberikan perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban melebihi perhatian daripada hilal-hilal bulan yang lain. Jadi beliau punya perhatian khusus tentang bulan Sya'ban ini. Summas yasumu liru'yati Ramadan, kemudian beliau saum ketika memasuki hilal bulan Ramadan. Fa in ghumma alaih, jika di bulan Sya'ban ini hilal tidak nampak, tidak kelihatan,
Maka ada 30 yauman summa shoma. Kemudian Rasul menggenapkan jumlah bulan Sya'ban ini menjadi 30, kemudian setelah itu barulah beliau melaksanakan ibadah saum. Ini menunjukkan bahwa keutamaan bulan Sya'ban, Rasul punya perhatian khusus karena bulan ini berdekatan dengan bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban. Bahwasanya beliau belum pernah puasa 1 bulan penuh selain Sya'ban. Wa yasilu bihi ila Ramadan. Kemudian setelah itu beliau menyambung saumnya sampai bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ketiga, di dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang Rasul itu adalah berpuasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Dan kadang beliau juga tidak berpuasa terus hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Maksudnya tidak pernah berbuka tadi. Jadi Rasul kadang ya beberapa hari Rasul SAW berpuasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa, dan terkadang beliau tidak berpuasa terus hingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, beliau berpuasa sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma raaituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku juga belum pernah melihat Rasul memperbanyak ibadah saum di 1 bulan kecuali bulan Sya'ban. Ikhwani wa akhwat fillah, jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, betapa bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa. Kenapa? Salah satunya perhatian Rasul dengan memperhatikan bulan Sya'ban ini, dan beliau memperbanyak ibadah saum kaitan dengan di bulan Sya'ban ini tidak seperti bulan-bulan yang lain. Jadi pertanyaan adalah, apa sebab dianjurkan puasa di bulan Sya'ban ini? Kenapa Rasul menganjurkan saum di bulan Sya'ban ini? Memang banyak para ulama berpandangan kaitan dengan hikmahnya apa. Tetapi kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan kaitan dengan ini, Sya'banu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yaghfulun nasu anhu, maka banyak manusia melalaikan kaitan dengan bulan ini. Turfa'u fihi a'malul ibad, maka di bulan Rajab ini setiap amal hamba akan diangkat. Fa ahabbu an la yarfa' amali illa wa ana shaim. Dan saya menyukai ketika amal saya diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Ini adalah di antara hikmahnya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada amalan kita itu disetorkan setiap hari. Yaitu ya, di pagi hari adalah ba'da subuh, kemudian di sore hari asar. Setiap hari ada malaikat yang bergantian. Dalam setiap pekan, setiap Kamis dan hari Senin, maka dianjurkan kita melaksanakan ibadah saum. Dan setiap tahun, maka di bulan Sya'ban inilah amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari laporan-laporan tersebut nanti akan dibukukan menjadi 1 buku, dan itulah nanti akan menjadi catatan amal kehidupan kita semuanya di hari kiamat. Jadi ini adalah di antara hikmahnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban adalah dengan kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tersebut. Sebagaimana tadi hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Bahwa Rasulullah SAW berpuasa sampai kami katakan Rasul tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kami pun melihat Rasul SAW berpuasa sampai kami katakan beliau berbuka, sampai kami katakan beliau tidak berpuasa. Maka kemudian tadi pamaro itu sallallahu alaihi wasallam istakbala siyama syahrin min illa Ramadan. Dan saya belum pernah melihat Rasul menyempurnakan ibadah puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya pun tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak ibadah saum kecuali di bulan Sya'ban. Dengan kita memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban, secara tidak langsung adalah sesungguhnya untuk membantu badan dan hati kita supaya kita lebih siap melaksanakan ibadah Ramadan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali
Beliau mengungkapkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil ami minal wadhaif, kata beliau, di antara rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ibarat ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana dalam salat rawatib ada salat qobliyah dan ada ba'diyah, begitu juga ibadah Ramadan. Maka kalau kita ibaratkan ibadah saum di bulan Sya'ban ini ibarat rawatib qobliyah sebelum kita Ramadan. Kemudian juga adalah setelah Ramadan kita pun dianjurkan untuk melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Ini menunjukkan kaitan dengan untuk menyempurnakan ibadah saum Ramadan kita. Itu adalah amalan yang pertama. Amalan yang kedua, ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita membayar hutang saum sebelum masuk Ramadan. Bagi kaum muslimin yang punya hutang saum Ramadan sebelumnya, mungkin khusus para ibu, para akhwat, bagi yang punya hutang saum karena haid atau melahirkan atau karena nifas, maka orang-orang seperti ini jika belum menunaikan ibadah tunai qadanya, maka boleh dilakukan di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah, Sayyidah Aisyah menyampaikan dalam sebuah hadis, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Aku dahulu punya hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astati wan aqdiya illa fi Sya'ban, dan aku tidak bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi memang kita dibolehkan untuk mengqadha ibadah saum kita di bulan Sya'ban ini. Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita sama-sama berusaha untuk mengqadha bagi orang yang belum menyelesaikan qadha saum Ramadan sebelumnya. Karena kalau kita berbicara tentang saum qadha ini, memang saum qadha ini adalah muwassa, waktunya luas sampai bulan Sya'ban. Memang sering ada pertanyaan, bagaimana jika ada orang yang menjalankan, dia punya hutang saum tahun sebelumnya, kemudian sampai datang Ramadan berikutnya belum ditunaikan, maka orang tersebut wajib mengqadha. Tapi sebagian ulama mengatakan maka dia wajib membayar kafarat di samping qadha yang dia tinggalkan, kalau memang itu karena kelalaian orang tersebut. Tapi kalau karena udzur syar'i tentu tidak masalah, tapi tetap yang namanya hutang saum itu tetap harus dibayar, tidak boleh kita tinggalkan. Ikhwani waqtillah jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah dengan memperbanyak Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sejak mulai Sya'ban untuk menyemangati membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, interaksi beliau dengan Al-Quran di bulan Ramadan sangat intens. Bahkan disebutkan, kata Abdullah bin Abbas, bahwa di bulan Ramadan ini malaikat Jibril datang sampai 2 kali kepada Rasulullah SAW, yudarisul Quran. Maka Rasul dan malaikat Jibril mengulang-ulang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mulai diperbanyak dari awal bulan Sya'ban, sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan, maka seorang muslim bisa menambah lebih banyak bacaan di bulan Ramadan tersebut kaitan dengan bacaan Al-Qurannya. Bahkan Salamah bin Kuhail rahimahullah, beliau berkata, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra. Dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau dulu ada seorang bernama Amr bin Qais, wa kana Amr bin Qais ini idza dakhala syahrul Sya'ban, apabila memasuki bulan Sya'ban, aghlaqaha hanawatahu, maka beliau menutup tokonya. Ketika memasuki bulan Sya'ban, maka tokonya beliau tutup. Kenapa? Wa tafrughu liqiraatil Qur'an, maka beliau fokuskan, beliau sibukkan dengan membaca Al-Qur'an. Bisa dibayangkan, inilah yang dilakukan oleh salafus saleh dahulu ketika mereka berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah, tentu yang harus kita lakukan adalah dengan kita mengerjakan amalan-amalan soleh di bulan ini. Seluruh amalan soleh disunnahkan dikerjakan setiap waktu kapanpun. Salat, zakat, salat, kemudian juga sedekah, kemudian juga saum sunnah dan lain sebagainya. Ini dianjurkan memang dilaksanakan kapanpun. Tetapi untuk menghadapi bulan Ramadan yang sangat istimewa, para ulama dahulu biasa melakukan amal-amal soleh semenjak datangnya bulan Sya'ban, sehingga mereka sudah terlatih untuk menambah amalan-amalan tersebut ketika bulan Ramadan. Bahkan kalau kita lihat salafus saleh dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengungkapkan, syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab adalah bulan kita untuk menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqyi zar', dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman tersebut. Dan sekarang kita berada di awal bulan Sya'ban ini, maka kesempatan kita untuk menyirami tanaman yang kita tanam di bulan Rajab tersebut.
Kemudian wa syahrul Ramadan, sedangkan bulan Ramadan hasadiz zar'i, maka itu adalah bulan untuk memanen tanaman tersebut. Abu Bakar Al-Barqi juga mengatakan dalam perkataan yang lain, kata beliau, masalu syahri Rajab karrih, perumpamaan bulan Rajab itu adalah seperti angin yang berhembus. Wa masalu Sya'ban masalu al-ghaib, sedangkan perumpamaan bulan Sya'ban ibarat awan, yang mana awan tersebut akan membawa air hujan. Wa masalu Ramadan masalul matar, perumpamaan bulan Ramadan seperti perumpamaan hujan. Wa man lam yazra wa yaghrish fi Rajab, siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, walam yasqi fi Sya'ban, dan dia tidak bisa menyirami tanaman di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan, bagaimana dia mungkin akan memanen hasilnya di bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini marilah kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita, lebih menguatkan kembali amal soleh kita. Supaya apa? Supaya ketika Ramadan nanti tiba, tinggal kita memanen, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kelima, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di bulan Sya'ban ini jangan sampai kita menghormati bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ada bulan yang istimewa ini, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan ibadah-ibadah yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak ada contohnya, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan ditolak. Di antaranya adalah ada sebagian masyarakat menghususkan ziarah kubur di bulan Sya'ban. Ziarah kubur itu boleh kapanpun silakan, termasuk di bulan Sya'ban. Tetapi kalau kita meyakini ziarah kubur di bulan Sya'ban punya keutamaan A, B, C dan sebagainya, tentu itu dilarang. Ada sebagian masyarakat menghadapi bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban mereka mandi junub terlebih dahulu. Mandi itu silahkan kapanpun untuk membersihkan badan kita. Tetapi kalau harus meyakini bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus mandi terlebih dahulu, tentu ini dilarang, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah di bulan Sya'ban ini perbanyak amal soleh sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Tapi jangan meyakini ada keistimewaan tertentu, karena kalau meyakini tentang keistimewaan tersebut memerlukan dalil dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama persiapan. Persiapan ini penting kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa, dan sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Ketika kita mau mudik, jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri untuk mudik. Nah, sekarang kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentu kita harus mempersiapkan diri kaitan dengan bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Persiapan ilmu agama. Bagaimana kita harus mengetahui secara detail amaliyah bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya tahu ibadah Ramadan itu adalah menahan lapar dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dan kita tidak mengisi amaliyah ibadah Ramadan dengan sesuatu hal yang baik, padahal itu kesempatan buat kita semuanya. Kemudian juga persiapan fisik kita. Karena ibadah Ramadan adalah ibadah fisik, maka kita pun perlu mempersiapkan fisik kita dari sekarang. Kemudian jangan lupa juga persiapan ruhiyah. Makanya tadi dengan kita memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban, salah satunya adalah kita untuk mempersiapkan ruhiyah kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Kemudian juga dengan kita mempersiapkan finansial. Karena di bulan Ramadan adalah sahrus syadaqah, kita bulan untuk memperbanyak bersedekah, dan tentu kita pun memperbanyak agenda, menyiapkan kira-kira Ramadan ini targetan kita apa, sehingga kita menyiapkan agenda-agenda kaitan dengan bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengoptimalkan latihan kita di bulan Sya'ban untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ketika Ramadan tiba di hadapan kita semuanya, kita bisa memanfaatkan ibadah Ramadan tersebut untuk melakukan berbagai macam kebaikan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.